Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Saudaraku seiman, ada sebuah kisah yang terjadi di bulan Muharram. Namun kisah ini adalah kisah duka. Duka dengan wafatnya penghulu pemuda penghuni surga, cucu Rasulullah Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terkait peristiwa tersebut, ada sebuah kelompok yang rutin memperingati wafatnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu dengan cara meratapi dan menyiksa diri. Mereka berandai-andai jika saja waktu itu mereka bersama Husain dan menolong Husain yang dizolimi, mereka menamakan diri mereka Syiah, pecinta dan pendukung Ahlul Bait. Setiap orang biasa mengklaim diri sebagai penolong keluarga Nabi. Namun pertanyaannya, benarkah mereka menolongnya? Kisah ini saya ambil dari kitab Uqbah bin At-Thariq oleh Syekh Utsman Al-Khamis. Kita akan mengangkat fakta sejarah bagaimana cucu manusia yang paling mulia bisa terbunuh di tanah Karbala. Kisah ini berawal dengan memasuki tahun 60 Hijriah ketika Yazid bin Muawiyah dibaiat menjadi khalifah. Saat itu Yazid yang berumur 34 tahun diangkat oleh ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu sebagai khalifah umat Islam menggantikan dirinya. Ketika Yazid dibaiat, ada dua orang sahabat Nabi yang enggan membaiatnya. Mereka adalah Abdullah bin Zubair dan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Zubair pun dipinta untuk berbaiat. Ia mengatakan, "Tunggulah sampai malam ini, aku akan sampaikan apa yang ada di benakku." Saat malam tiba, maka Abdullah bin Zubair pergi dari Madinah menuju ke Mekah. Demikian juga Husain. Ketika beliau dipinta untuk berbaiat, beliau mengatakan, "Aku tidak akan berbaiat secara sembunyi-sembunyi, tapi aku menginginkan agar banyak orang melihat baiatku." Saat malam menjelang, beliau juga berangkat ke Mekah menyusul Abdullah bin Zubair. Kabar tidak berbaiatnya Husain dan perginya beliau ke kota Mekah sampai ke telinga penduduk Irak, atau lebih spesifiknya penduduk Kufah. Mereka tidak menginginkan Yazid menjadi khalifah, bahkan juga Muawiyah, karena mereka adalah pendukung Ali dan anak keturunannya. Lalu penduduk Kufah pun mengirimkan Husain surat yang berisi, "Kami belum berbaiat kepada Yazid dan tidak akan berbaiat kepadanya. Kami hanya akan membaiat Anda sebagai khalifah." Semakin hari, surat tersebut semakin banyak sampai ke tangan Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Jumlahnya mencapai 500 surat. Tidak terburu-buru menanggapi isu ini, Husain mengutus sepupunya Muslim bin Aqil bin Abi Thalib menuju Kufah untuk meneliti dahulu kebenaran berita tersebut. Tibalah Muslim bin Aqil di Kufah dan ia melihat kebenaran berita yang sampai kepada Husain. Penduduk Kufah pun membaiat Husain melalui Muslim bin Aqil. Kabar dibaiatnya Husain melalui Muslim bin Aqil sampai ke Syam, tempat Khalifah Yazid bin Muawiyah. Ia segera mencopot gubernur Kufah Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, karena Nu'man tidak mengambil tindakan apa-apa atas kejadian itu. Sebagai penggantinya, diangkatlah Ubaidullah bin Ziyad menjadi Amir Kufah. Ubaidullah langsung bergerak cepat hendak mengupayakan penangkapan Muslim bin Aqil. Langkah pertama yang dilakukan Ubaidullah adalah menginterogasi sahabat-sahabat dekat Muslim. Ia menangkap Hani bin Urwah, kemudian menanyai keberadaan Muslim kepadanya. Hani bin Urwah bersikukuh tidak akan membocorkan rahasia persembunyian Muslim. Akhirnya ia ditahan. Penahanan Hani bin Urwah memancing reaksi dari Muslim bin Aqil. Ia mengerahkan 4.000 orang mengepung benteng Ubaidullah bin Ziyad, menekannya agar membebaskan Hani. Sayang, kisah pengkhianatan penduduk Kufah ternyata berulang.
Mereka yang sebelumnya membaiat Muslim bin Aqil pergi meninggalkannya. Di siang hari saja jumlah 4.000 tersebut menyusut hanya menjadi 30 orang. Dan ketika matahari terbenam, tinggallah Muslim bin Aqil seorang diri. Akhirnya ia pun terbunuh. Sebelum wafat, ia memberi pesan kepada Umar bin Sa'ad untuk menyampaikannya kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pulanglah bersama keluargamu. Jangan engkau terperdaya oleh penduduk Kufah, karena mereka telah berkhianat kepadamu dan kepadaku. Pada saat hendak berangkat menuju Kufah, Husain bertemu dan dinasihati oleh beberapa sahabat Nabi agar tidak menuju Kufah. Di antara sahabat yang menasihati Husain adalah Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, "Kalau sekiranya orang-orang tidak mencela aku dan engkau, akan aku ikat tanganku ini di kepalamu. Tidak akan kubiarkan engkau pergi." Abdullah bin Umar setelah mendengar keberangkatan Husain menuju Kufah, ia bergegas menyusulnya dan berhasil bertemu dengannya setelah perjalanan 3 malam. "Hendak kemana engkau?" kata Abdullah bin Umar. Husain menjawab, "Menuju Irak." Lalu Husain mengeluarkan surat-surat penduduk Irak yang menunjukkan mereka berpihak kepada dirinya. Kata Husain, "Ini surat-surat mereka, aku akan ke sana dan menerima baiat mereka." Lalu Abdullah bin Umar menyampaikan sebuah hadis kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi SAW. Ia memberi pilihan kepada Nabi antara dunia dan akhirat. Beliau pun memilih akhirat dan tidak menginginkan dunia. "Engkau adalah darah daging Rasulullah. Demi Allah, janganlah salah seorang dari kalian mengambil dunia tersebut atau menggapai bagian yang telah Allah jauhkan dari kalian." Husain pun tetap pada pendiriannya berangkat menuju Kufah. Melihat pendirian Husain, menangislah Abdullah bin Umar dan mengatakan, "Aku titipkan engkau kepada Allah dari pembunuhan." Abdullah bin Zubair mengatakan, "Hendak kemana engkau wahai Husain? Engkau mau menemui orang-orang yang telah membunuh ayahmu dan menghina saudaramu. Janganlah pergi." Namun Husain pun tetap berangkat. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Wahai Abu Abdullah, aku ada sebuah nasihat untukmu, dan aku adalah orang yang sangat mencintaimu. Aku mendengar berita bahwa Syiah pendukungmu di Kufah menulis pernyataan kepadamu. Mereka mengajakmu keluar dari Mekah dan bergabung dengan mereka di Kufah. Janganlah engkau menemui mereka. Sesungguhnya aku mendengar ayahmu sewaktu di Kufah mengatakan, demi Allah, aku telah membuat mereka penduduk Kufah bosan dan marah, dan mereka pun membuatku bosan juga membuatku marah. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang memenuhi janji." Saat Husain melanjutkan perjalanan, bertemulah Umar bin Sa'ad, utusan Muslim bin Aqil, dengan Husain bin Ali radhiyallahu an. Lalu Umar mengabarkan tentang terbunuhnya Muslim bin Aqil dan pengkhianatan orang-orang Kufah. Mendengar berita tersebut, Husain pun sadar apa yang ia lakukan akan sia-sia. Ia pun memutuskan untuk pulang. Namun anak-anak Muslim bin Aqil menginginkan perjalanan dilanjutkan untuk menuntut hukuman atas tewasnya ayah mereka. Mengetahui Husain bin Ali radhiyallahu an berangkat menuju Kufah, Ubaidullah bin Ziyad berencana mencegatnya agar tidak memasuki Kufah dengan mengirim 1.000 pasukan yang dipimpin oleh Al-Huru bin Yazid At-Tamimi. Kemudian ditambah 4.000 pasukan di bawah kepemimpinan Umar bin Sa'ad. Saat tiba di Karbala, Husain bertanya tentang nama daerah tersebut. "Daerah apa ini?"
Orang-orang menjawab, ini daerah Karbala. Husain pun langsung mengatakan, karbun dan bala, bencana dan musibah. Dibayang-bayangi 5.000 pasukan membuat Husain semakin menyadari bahwa janji-janji penduduk Kufah itu hanyalah bualan semata. Apalagi pasukan-pasukan itu sendiri adalah penduduk Kufah yang telah mengirimnya surat. Lalu Husain mengajukan 3 alternatif. Alternatif pertama, Husain meminta agar penduduk Kufah mengawalnya pulang ke Mekah, agar ia dan keluarganya terjaga. Atau yang kedua, pasukan Kufah mengizinkannya untuk pergi ke daerah perbatasan agar ia bergabung dengan pasukan kaum muslimin untuk berjihad. Atau alternatif ketiga, mereka mengizinkannya menuju Yazid agar ia membayatnya secara langsung. Umar bin Sa'ad pun menanggapi positif pilihan yang diajukan Husain. Ia mengusulkan agar Husain mengirimkan utusan ke Yazid terlebih dahulu dan ia sendiri mengirimkan utusan ke Ubaidullah untuk memberitakan kabar ini sekaligus alternatif yang diajukan Husain. Setibanya utusan Umar bin Sa'ad di hadapan Ubaidullah dan menyampaikan apa yang dikehendaki Husain, Ubaidullah pun bergembira dan memberi kemuliaan kepada Husain agar ia sendiri yang memilih sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Kembali ke Mekah atau Madinah, menuju daerah perbatasan atau menuju Yazid di Syam. Ia serahkan semua kepada Husain. Namun seseorang yang dekat dengan Ubaidullah yang bernama Syamr bin Zi'al Jasyan angkat bicara atas keputusan Ubaidullah. Demi Allah, urusannya tidak demikian. Dia yang harus tunduk kepada putusanmu. Maksud dari perkataan tersebut, Ubaidullah adalah seorang pemimpin, bukan Husain. Jadi, Husain yang harus tunduk kepada keputusan Ubaidullah, bukan sebaliknya. Ternyata Ubaidullah yang tadinya memuliakan Husain berpaling mengikuti syarat dari sahabat dekatnya, Syamr bin Zi'al Jasyan. Ubaidullah memutuskan menawan Husain dan dibawa ke hadapannya di Kufah sebagai tawanan. Kemudian ia yang menentukan kemana Husain seharusnya diasingkan. Setelah sampai perintah Ubaidullah di tanah Karbala, Husain pun menolak kalau dirinya dijadikan tawanan. Ia seorang muslim, terlebih ia adalah keluarga Rasulullah SAW. Karena Husain menolak untuk ditawan, maka pasukan Ubaidullah itu berusaha menangkap paksa dirinya. Husain mengatakan, kalian renungi dulu apa yang hendak kalian lakukan. Apakah dibenarkan secara syariat kalian memerangi orang sepertiku? Aku anak dari putri Nabi kalian, dan tidak ada lagi di bumi ini anak dari putri Nabi kalian selain diriku, Rasulullah SAW, tentang aku dan saudaraku. Dua orang ini adalah pemimpin para pemuda penghuni surga. Akhirnya Husain pun terbunuh bersama keluarga Rasulullah SAW yang lain. Seseorang yang secara langsung membunuh Husain dan memenggal kepalanya bernama Sinan bin Anas. Demikianlah mereka yang mengaku Syiah, pendukung Ali dan keluarganya. Mereka membelot dan menumpahkan darah Ahlul Bait Nabi SAW. Dalam peristiwa ini, ada 3 orang yang berperan besar sehingga cucu Nabi yang mulia ini tewas. Mereka adalah Ubaidullah bin Ziyad, Syamr bin Zi'al Jasyan, dan Sinan bin Anas. Ketiga orang ini adalah Syiah, pendukung Ali di Perang Siffin. Mereka termasuk dalam barisan pasukan Ali bin Abi Thalib. Bisa jadi para Syiah yang meratapi kematian Husain di hari Asyura menganiaya diri mereka, berandai-andai bersama Husain dan merasakan penderitaannya. Seandainya mereka berada di hari tersebut saat kematian Husain, mereka akan turut serta dalam pasukan Kufah dan membelot dari Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Allahu a'lamu bissawab.